Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Wa qala alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, Bapak dan Ibu wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita, nikmatul iman dan Islam, serta kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, rumah tangga. Mungkin ada sebagian di antara kita yang diberikan harta yang lebih, atau mungkin kemudian ada di antara kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan dalam melakukan aktivitas kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah, maka dengannya insyaallah taala kita akan ditambahkan nikmat-nikmat tersebut untuk kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan pada baginda Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan merambah kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah taala malam ini kita akan sedikit murajaah ataupun kembali mengingat, kembali mudzakarah tentang bagaimana pentingnya kita sebagai seorang mukmin untuk senantiasa iltizam dengan agama kita, untuk senantiasa kita berpegang teguh dengan agama ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua untuk senantiasa kita berpegang teguh dengan agama ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, untuk kita senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita dilarang untuk berpecah belah. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an, tentu kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berpecah belah? Tentu biasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk tidak berpecah belah, karena memang di sana ada perpecahan-perpecahan yang kemudian akan terjadi pada umat Islam. Baik itu perpecahan yang kaitannya dengan antara kita dengan saudara-saudara kita, ataukah kemudian perpecahan yang ini sangat dikhawatirkan, yaitu perpecahan yang kaitannya dengan seorang mukmin itu sendiri terhadap agamanya. Banyak di antara kita yang kemudian keluar dari Islam atau bahkan kemudian tidak mengenali Islam, ya, sehingga kemudian jauh dari agamanya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum jami'an, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah perintahkan kita semuanya di dalam Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah jadikan engkau wahai Muhammad di atas syariah, minal amri fattabi'ha. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, ya, walaupun insigotnya adalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ini untuk kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kita ini di atas syariah yang satu, di atas agama Allah Subhanahu wa taala yang satu, agama Islam yang kita kenal sejak dahulu kita ngaji, sejak dahulu kita kemudian berada di masjid-masjid dan kemudian mendengarkan nasihat-nasihat para dai, para ulama-ulama kita, bahwa agama Islam ini adalah sempurna. Sebagaimana yang kita tahu bahwa di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan, kata Allah, agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmat-nikmatku atas kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Nah, Islam yang kemudian
diterangkan oleh para ulama, di dalamnya adalah aqidatun wa syariatun, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Nubdhah fil Aqidah, bahwa Islam itu di dalamnya ada akidah, ideologi, ya, ada keyakinan yang kemudian harus diyakini oleh seorang hamba, yang kemudian diucapkan dengan lisan dan kemudian diaplikasikan dengan anggota badannya. Kemudian selain aqidatun juga syariatun, merupakan di sana ada syariat. Syariat itu artinya adalah aturan-aturan, hukum-hukum yang harus senantiasa kita pegang teguh. Ini yang kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, makna daripada agama Islam itu di dalamnya aqidatun wa syariatun. Ada akidah yang harus diyakini oleh seorang hamba, dan juga ada kemudian syariat yang kemudian harus dipegang teguh oleh seorang mukmin. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattabi'ha. Maka di dalam ayat ini Allah menyebutkan maka ikutilah syariat itu. Jadi kita ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita memang dituntut untuk bersyahadat masuk Islam, ya, untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang kemudian kata Nabi SAW akan menjadikan kita beruntung, ya, sebagaimana yang seringkali dilakukan Rasulullah SAW di mana ketika beliau berada di kota Mekah, beliau setiap hari keluar dari rumahnya dan mengatakan kepada manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka kalian akan senantiasa beruntung. Nah, kita ternyata tidak hanya diperintahkan untuk sekedar mengucapkan kalimat tauhid saja, tapi setelah kemudian kita hari ini bertauhid, beriman, meyakini bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, ternyata kita dituntut untuk senantiasa apa? Melakukan, ya, aktivitas-aktivitas yang di sana notabene adalah syariat kita. Dari berupa kemudian kita sholat, menunaikan zakat, ya, kemudian bertindak tanduk sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Ini disebutkan di dalam kaidah-kaidah ketika para ulama menjelaskan kepada kita tentang Islam itu sendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa definisi daripada iman, Bapak Ibu sekalian, itu bukan hanya sekedar keyakinan. Walaupun kita tahu bahwa ada banyak orang yang kemudian disebutkan, ya, mereka sekedar meyakini bahwa Islam adalah agamanya dan dia kemudian bersyahadat, walaupun mungkin ada di antara mereka yang mungkin tidak melakukan berbagai macam syariat yang ada, bisa saja mereka tetap masuk Islam. Betul, dijelaskan oleh para ulama. Bahkan kemarin kalau tidak salah di pengajian yang lalu, saya pernah menyebutkan ada satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana ada orang yang kemudian sama sekali tidak pernah sama sekali sujud kepada Allah, ya, tapi dia termasuk penghuni surga. Ya, namanya Amr dari Bani Ashal, teman dekat atau saudara dari Sa'ad bin Mu'ad. Kala itu yang masuk Islam di waktu duha dan meninggal di waktu duha, sebelum waktu duhur. Ya, kata beliau Abu Hurairah mengatakan, rajulun lam yasjud lillahi sajdatan wahidah fahuwa min ahlil jannah. Ada orang yang tidak pernah sama sekali sujud kepada Allah, tapi dia termasuk penghuni surga. Nah, tentu fenomena ini bukan berarti kemudian hari ini ketika kita sudah masuk Islam, kemudian dibolehkan dan dihalalkan atas kita untuk tidak sholat. Bukan begitu. Kenapa? Karena memang konsekuensi dari iman dan Islam yang hari ini kita peluk, ya, berkonsekuensi untuk apa? Untuk menjalankan syariat Islam. Sebagaimana para ulama kita menjelaskan terkait tentang apa, Bapak Ibu? Terkait tentang iman itu sendiri adalah i'tiqadu bil janan wa qaulu bil lisan wal amalu bil arkan. Yang namanya Islam itu adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Nah, disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang tadi saya bacakan, Allah mengatakan fattabi'ha. Kita disuruh untuk mengikuti syariat ini. Bukan sekedar untuk kemudian syariat itu jadi pajangan, jadi status sosial kita, bukan. Tapi kita disuruh untuk kemudian berpegang dengan syariat ini. Wala tattabi'il hawa, ya, atau disebutkan wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Atau kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian senantiasa mengikuti, ya, hawa nafsu mereka orang-orang yang senantiasa tidak mengetahui. Sesungguhnya ayat ini untuk apa, Bapak Ibu? Untuk mengingatkan kita agar kita tidak ikut-ikutan agama orang lain.
keyakinan dan ideologi di luar Islam haram hukumnya untuk kita senantiasa ikuti. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan satu hal yang kita harus senantiasa ingat, bahwa mereka orang-orang yang senantiasa berada di luar Islam, baik itu yang beragamakan Yahudi, Nasrani, atau kemudian Majusi ataupun agama-agama yang lain, ya, yang tidak bahkan beragama sekalipun, mereka itu sesungguhnya memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, di mana mereka tidak akan pernah ridho terhadap kita orang yang beragamakan Islam untuk beriltizam dan berpegang teguh kepada agamanya. Mereka nggak akan ridho. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, surah Al-Baqarah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini fenomena yang hari ini harus kita sadari, bahwa kemudian di sekitar kita ini banyak yang kemudian sesungguhnya tidak ridho dengan ketika seorang hamba itu beriltizam dengan agamanya. Makanya benar ketika dahulu Nabi SAW sudah mengingatkan kita, ja'a islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada. Islam itu datang dalam keadaan gharib, aneh, asing, dan dalam keterasingan. Dan kemudian kelak akan kembali dalam keterasingan pula. Hari ini kita kemudian begitu beriltizam dengan agama, mulai banyak orang melihat kita aneh. Kenapa? Karena keumuman dari orang-orang di sekitar kita, kebanyakan mereka tidak beriltizam dengan agama. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ayat yang lainnya, yaitu di dalam surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tattabi ahwa'ahum wahdharhum, kata Allah. Jangan kalian senantiasa mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi kalau kita lihat hari ini orang-orang di luar Islam, hawa nafsu mereka itu macam-macam. Ada yang kemudian hari ini senangnya berfoya-foya. Ada juga yang kemudian sebaliknya, mereka justru menahan diri untuk sama sekali tidak mau bersenang-senang. Itu juga hawa nafsu. Kemudian ada pula yang kemudian bahkan mengikuti hawa nafsunya dengan cara-cara yang di luar nalar, di mana mereka, ya, dengan hawa nafsunya menginginkan untuk mereka sakit demi untuk kemudian apa? Mendapatkan kenikmatan tertentu agar mereka kemudian dikatakan sebagai orang yang berkorban sebagaimana yang mereka yakini dari orang-orang pendahulu mereka yang telah berkorban untuk mereka, katanya. Dan ini yang kemudian dilakukan oleh orang-orang Syiah, di mana mereka mau melakukan rasa sakit yang dirasakan oleh mereka untuk apa? Menebus kemudian kesalahan dan kemudian pengorbanan dari orang-orang yang ditokohkan, padahal itu adalah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, yang tentu mereka tidak akan ridho dengan orang-orang yang mengatasnamakan mereka, yang kemudian malah justru keluar dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wala tattabi ahwa'ahum wahdharhum, dan kita pun disuruh untuk berhati-hati terhadap mereka. Jadi orang-orang di luar Islam itu akan ada di sekitar kita, yang mau tidak mau kita harus berhati-hati. Tentu ini bukan berarti kemudian saya mengajarkan tidak bergaul dengan tetangga, tidak. Kita tahu bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk kita baik dengan tetangga walaupun mereka notabene bukan Islam. Artinya kita jangan sampai, mohon maaf ya, apa yang saya jelaskan ini dianggap provokasi dari sebagian di antara saudara-saudara kita untuk tidak hidup rukun di tengah-tengah masyarakat, bukan. Islam mengajarkan untuk kita hidup rukun bersama orang-orang yang di luar dari Islam. Ya. Tetapi maksudnya adalah kita diingatkan oleh Allah jangan sampai kita mengikuti cara-cara hidup mereka, cara-cara ibadah mereka. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan ideologi dan keyakinan serta syariat yang harus senantiasa kita pegangi teguh. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahdharhum. Jangan sampai kalian tidak hati-hati, karena sebagian kita tahu terkadang ada di antara kita yang bergaul dengan mereka yang akhirnya ikut arus mereka dan bahkan tertarik dengan gaya hidup mereka. Nah, ini yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, ya, di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hadid contohnya, yang hubungannya dengan apa? Yang hubungannya dengan pentingnya kita berpegang teguh dengan agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu
an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitab min qablu fatala alaihim al-amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, menyebutkan belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk, kata Allah, untuk tunduk hati mereka, kata Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Jadi Allah mengingatkan kita, ini Al-Qur'an sudah turun. Ini Nabi Muhammad sudah diutus. Apakah kalian itu tidak mau mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Apakah kalian tidak mau menjadikan Al-Quran yang turun kepada kalian sebagai pedoman hidup? Ini yang dimaksud dari ayat di atas. Dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya. Telah diturunkan Alkitab kepada mereka. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, berlalulah masa yang panjang atas mereka. Lalu kemudian mereka menjadi keras hatinya. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi Allah tidak menginginkan kita, Al-Quran sudah ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Nabi Muhammad, hadis-hadisnya begitu mudah untuk kita akses dimanapun, kapanpun. Jangan sampai itu hanya menjadi pajangan sebagai kemudian kitab suci yang hanya kemudian ada di rak-rak buku-buku kita. Ataupun ada di aplikasi-aplikasi handphone dan juga komputer-komputer kita. Tapi jadikan Al-Quran ini sebagai apa? Sebagai pedoman. Allah ingatkan, jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang dahulu. Nabi sudah diutus, Rasul telah kemudian diutus atas mereka, namun kemudian ternyata hal itu peringatan hanya menjadi senda gurau bagi mereka. Mereka hatinya keras, kata Allah Subhanahu wa taala, karena tidak senantiasa ingat dengan peringatan-peringatan yang telah diturunkan kepada mereka. Maka dari itu, ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Nabi SAW pernah melihat seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Amr ibn As. Sahabat kibar. Bapaknya, anaknya adalah Al-Arba'ah Al-Abadilah. Anaknya ini namanya Abdullah bin Abdullah bin Amr ibn As. Ini adalah seorang muhadits dari para sahabat. Bapaknya ini seorang sahabat kibar, namanya Abdullah bin Amr ibn As. Beliau Abdullah bin Amr bin As, ayah dari Abdullah bin Abdullah bin Amr bin As ini, pernah satu hari memakai dua pakaian muasfar. Pakaian yang kemudian biasa pakai oleh orang-orang di luar Islam. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, inna hadza min thiyabil kuffar fala talbisuha. Sungguhnya ini pakaian yang kamu pakai ini, wahai Abdullah, ini pakaian yang umumnya dilakukan oleh atau dipakai dan dikenakan oleh mereka orang-orang di luar Islam, orang-orang kufar. Maka kamu jangan sampai pakai dengan pakaian yang sama dengan mereka. Kalau kita lihat dari hadis di atas, Bapak Ibu, mungkin sekilas kita seakan-akan kan cuman pakaian, Ustadz. Ya, memang cuman pakaian. Tapi ternyata dalam Islam, sekali lagi tadi yang saya sampaikan bahwa iman itu adalah i'tiqadu bil janan wa qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Makanya Islam itu tidak bisa kita pisahkan antara kemudian ideologi, lisan yang kemudian terucap, dan perbuatan yang kemudian kita lakukan. Tidak bisa dipisahkan. Ya, makanya ketika ada orang sebagian kita mengatakan dia itu Ustadz, biarpun begitu tapi baik Ustadz. Dia walaupun kasar omongannya sebenarnya dia baik. Itu statement benar apa salah kira-kira Bapak Ibu? Salah. Ya, bayangkan Nabi SAW terkadang menjadikan orang itu dinobatkan sebagai orang yang beriman hanya sekedar masalah lisan. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awil yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, makanya dia hendaknya senantiasa mengucapkan kalimat yang baik, atau kalau tidak bisa dia diam. Menunjukkan bahwasanya diamnya seseorang dari kalimat yang tidak baik itu menunjukkan tanda keimanan pada orang tersebut. Sehingga tidak dibenarkan ketika kita ngomong kotor,
kita ngomong jelek, kita ngomong kemudian ngolok-ngolok orang, istihza terhadap mereka, kemudian kita ingin dikatakan sebagai orang beriman. Ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Makanya ikhwani fiddin azinallahu wa iyyakum jami'an, pentingnya hari ini kita belajar. Kenapa masyarakat kita hari ini banyak yang kemudian antara keyakinan dan status sosial mereka sebagai muslim tidak sinkron dan tidak senada dengan perilaku dan perbuatannya. Karena tidak lain tidak bukan mereka tidak mengetahui apa yang diajarkan di dalam agama mereka. Makanya saya teringat Bapak Ibu, benar-benar ini menjadi catatan penting bagi kita. Kenapa sih kita setiap Jumat ikut sholat Jumat, tapi kita tidak kunjung mendapatkan ketakwaan? Ini kalimat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, di mana kemudian yang menjadikan orang itu tidak bisa bertakwa karena apa? Minimnya literasi yang ada dalam dirinya. Minimnya dia terhadap pemahaman agamanya. Kenapa? Karena beliau mendefinisikan takwa itu adalah antakmala bi taatillah ala nurim minallah tarju thawaballah wa antatruka maksiatallah ala nurim minallah takhafu iqaballah. Beliau mendefinisikan yang namanya takwa itu adalah ketika seorang mukmin melakukan aktivitas kebaikan yang kemudian dia dasari dengan ilmu. Jadi dia melakukan A, B, C dari kebaikan-kebaikan, baik itu sholat, puasa, ngaji, tindak tanduknya, akhlaknya. Itu karena apa? Karena ada dasar ilmu yang kemudian dia adopsi. Tarju thawaballah, maka dia melakukannya pun selain kemudian mendasari dengan ilmu, dia mengharap ridho hanya kepada Allah. Sebaliknya, dia meninggalkan sesuatu dari mungkin dia tidak minum khamar, dia tidak, mohon maaf, tidak merokok, dia tidak kemudian berpacaran, dia tidak menghibah temannya, dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan. Itu pun dasarnya bukan karena tidak minat. Ada orang yang subhanallah memang duduk-duduk sangat minat sekali dan kemudian hobinya itu ghibah, Pak. Ada, Pak? Di sini yang hobinya ghibah? Ada. Itu kalau tidak ngaji, itu tidak akan di stop itu. Tapi kalau kemudian dulunya hobinya ghibah, memang suka ngobrol, begitu kemudian dia ngaji bahwa ghibah itu dosanya besar, ghibah itu seperti makan bangkai dan seterusnya. Padahal dia bernafsu untuk ghibah temannya. Karena memang temannya ini sangat menarik untuk dighibahin misalkan. Ya, itu sampai kemudian dia menahan diri, Pak. Dia menahan diri, itulah yang disebut dengan takwa. Antum tahu bagaimana para sahabat cinta mereka terhadap khamr. Jauh lebih besar cinta mereka para sahabat dibandingkan kita kepada es teh. Ya, di mana-mana kita pesan makanan es teh kan itu. Walaupun kata masyayikh kita dari guru-guru kita di Arab kan, masa teh kok dingin gitu. Teh itu ya panas kan itu. Itu aneh juga gitu. Tapi memang di negeri kita ini orang yang suka es teh ini mungkin 80% mungkin ya. Subhanallah. Tapi lihat bagaimana para sahabat ketika turun ayat tentang haramnya khamr, mereka itu nggak minat khamr atau kemudian mereka meninggalkan khamr karena syariat. Saya mau tanya. Tentu karena syariat. Seandainya dihalalkan lagi, sebagaimana dulu ziarah kubur pernah diharamkan kemudian dihalalkan lagi, kira-kira sahabat di rumahnya konsumsi khamr lagi nggak? Ya saya yakin konsumsi. Kenapa? Karena ini minuman pokok mereka para sahabat. Tapi mereka meninggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, ya, man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairam minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganti dengan apa yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW mengajarkan kita bagaimana kemudian hari ini kita itu agar bisa bertakwa untuk senantiasa mengetahui terlebih dahulu cara bertakwa. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan mustahil bagi kita ingin menjadi dan memiliki status bertakwa di sisi Allah tapi tidak belajar agama. Itu mustahil. Mustahil karena ternyata bertakwa itu harus dengan literasi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dengan pemahaman para salafus saleh, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Makanya kalau kita nggak tahu ilmunya tentang bagaimana bertakwa, nggak akan bisa bertakwa. Makanya hari ini kenapa sih masyarakat kita Jumatan setiap Jumat, ya, tapi kemudian tidak kunjung mendapatkan ketakwaan. Kenapa? Karena tidak tahu cara bagaimana bertakwa.
Makanya hari ini sebagian para ustadz juga merubah metodologi menyampaikan khutbahnya, bukan hanya peringatan takwa, tapi mulai kemudian khutbahnya sedikit ya agak dipanjangin untuk menjelaskan syariat-syariat yang ada. Tentang wajibnya bertauhid, wajibnya bertamasuk dengan sunnah Nabi, wajibnya kemudian menjadi suami yang amanah, menjadi istri yang soleha agar disampaikan kepada istrinya kelak di rumah, mendidik anak-anak, ya, membaca Al-Quran dan seterusnya. Kenapa? Karena ini adalah hal yang banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat kita. Bahkan ada sebagian ikhwah kita, para bapak-bapak yang ngaji sama saya di Jawa, itu ketika kemudian datang, Ustadz, demi Allah saya ini sudah usia 50 tahun, ternyata saya baru tahu kalau minjemkan duit orang itu kita nggak boleh ngambil manfaatnya. Karena dia ternyata dulu adalah orang yang suka minjem-minjemkan uang. Tapi yang minjemkan uang itu dia dikasih jaminan motor sama mobil. Ya, atau mungkin handphone. Nah, itu barang-barang jaminan itu dimanfaatkan sama yang meminjamkan ini, sama bapak-bapak ini, karena memang atas ridho dari yang minjam uang. Ternyata begitu dia belajar fikih, loh ternyata kullu qardin jarra manfaah wa huwa riba. Oh loh, ternyata itu masuk dalam kategori riba ya Ustaz. Iya. Dan dia baru tahu setelah 50 tahun. Subhanallah. Apalagi bapak-bapak kalau datang ke Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, itu banyak para petani yang hari ini gara-gara hutangnya akhirnya nggak punya sawah. Kenapa? Karena sawahnya dijaminkan sama orang ya, yang jadi memanfaatkan ladang sawahnya justru yang minjamkan uang. Lah terus dari mana dia nanti akan bayar utangnya? Akhirnya terlilit utang sampai hari kiamat mungkin. Waliyadzubillah. Oleh karena itu ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini kembali kepada pembahasan tadi bahwa kenapa kemudian hari ini Bapak Ibu rahimakumullah, banyak di antara kita kadang-kadang ikut agamanya orang-orang di luar Islam, ikut cara-cara ibadahnya di luar Islam, karena tidak lain tidak bukan karena mereka senantiasa tidak mengetahui agamanya sendiri. Maka yang pertama nasihat kita pada kesempatan malam hari ini untuk kita semua, teruslah belajar agama. Karena fenomena yang kemudian disebutkan oleh Nabi SAW bahwa kita sampai hari kiamat akan banyak di antara umat Islam yang mengikuti cara-cara ibadahnya orang-orang di luar Islam. Terutama, mohon maaf ini, akhir-akhir tahun ini sudah detik-detik. Kita ini sudah waktunya memang sering mendengungkan ini. Di mana kemudian hari ini mulai marak tentang tukar kado. Ya, ini mulai marak tentang tukar kado. Ya dianggap, oh saya kemarin tahun lalu ikut tahun barunan Ustadz. Pakai trompet, pakai ini, tapi diingatkan di khutbah Jumat katanya itu orang Yahudi, makanya tahun ini saya tidak mau. Nah sekarang ada yang baru lagi nih, tukar kado katanya. Hah? Boleh nggak Ustadz tukar kado? Saya katakan bahwa dalam Islam ya Allah dan Rasulnya telah mengajarkan bahwasanya kita untuk memelihara kerukunan, kecintaan, bahkan saling menyayangi antara kita dengan cara kita saling memberi hadiah. Nabi SAW bersabda, tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Tapi pertanyaannya, apakah saling memberi hadiah itu oleh Nabi SAW diajarkan ya pada momentum tertentu saja? Tidak. Tapi hari-hari kita, dalam aspek kehidupan kita tanamkan apa yang menjadi perintah Nabi SAW, yaitu saling memberi, saling menghadiahi. Bukan kemudian menjadikan momentum akhir tahun ini menjadi akhirnya kita tukar kado biar saling mencintai. Ini adalah salah satu tradisi dan perbuatan kebanyakan orang-orang di luar Islam. Makanya kita sering dengar hari ini ada namanya hari ibu, hari bapak, hari tetangga, hari apa lagi Pak? Ada hari apa lagi? Macam-macam. Kenapa? Karena kita nggak paham bahwa Islam itu bukan ya mengajarkan untuk melakukan sesuatu kebaikan itu di momentum tertentu saja. Tidak. Kapanpun, dimanapun kita harus senantiasa menjadikan ibu kita sebagai orang yang paling kita hormati, yang harus kita bakti terhadapnya. Sehingga hari ibu itu setiap hari apa cuma satu hari dalam satu tahun? Setiap hari. Makanya ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an. Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan dalam banyak hadisnya ya, sampai-sampai ketika kemudian para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ya memperhatikan
bagaimana orang-orang kufar itu berpenampilan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat, khaliful musyrikin, ya, wa firrul al-liha wa ahfus syawarib atau wa ahfu asyawarib. Kata Nabi SAW, ya, berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik. Jadi Nabi Muhammad menginginkan kita untuk cara berpenampilan saja untuk berbeda. Dengan apa? Dengan lebatkanlah atau biarkanlah jenggot kalian tumbuh dan ratakan kumis kalian. Kenapa? Karena ternyata para sahabat melihat orang-orang Majusi, orang-orang Persia itu umumnya, bahkan Yahudi itu melakukan apa? Melakukan penampilan yang cenderung mereka punya ciri khas, di mana orang Yahudi memanjangkan kumis dan membiarkan jenggot. Orang Majusi mereka mencukur kumis dan juga mencukur jenggot. Atau sebaliknya, mereka orang Majusi sebagian diantaranya ya dari orang-orang Persia membiarkan kumis dan mencukur jenggot. Nah, Nabi SAW mengajarkan kita untuk membiarkan jenggot kita dan kemudian merapikan dan meratakan kumis kita. Sampai kemudian disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana ada sunnah-sunnah fitrah yang kemudian harus diadopsi oleh seorang mukmin. Salah satunya adalah diterangkan di sana Nabi SAW mengajarkan untuk membiarkan jenggot, memotong kumis, mencabut bulu ketiak. Ya, ini sampai dibedakan antara natful idbit dengan qat'us syawarib. Para ulama menyebutkan inilah detailnya agama kita. Sampai hal-hal yang kaitannya dengan urusan-urusan personal, yang kaitannya dengan penampilan pribadi kita diajari sedemikian rupa. Bayangkan, Pak. Qat'us syawarib itu artinya apa? Menggunting, memotong kumis. Natful ibit itu apa? Mencabut bulu ketiak. Berarti natfu dengan qat'u itu sudah berbeda. Ya, makanya kalau bagi teman-teman yang suka ngerok, mohon maaf, atau motong bulu ketiak itu salah, Pak. Dalam perspektif hadis ya, saya tidak mengatakan bahwa itu haram, tidak. Tapi dalam perspektif hadis itu, maka sesungguhnya yang benar bagaimana? Dicabut. Dan itu jauh lebih sehat. Lebih bagus. Ya, bagi bapak yang tidak pernah mungkin, aduh ya. Tapi saya memang dulu awal pertama kali juga mempraktekkan hadis ini tidak mudah. Tapi begitu sudah terbiasa, alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Makanya ada satu kaidah, man ta'awwada ala syai'in sara ahlahu. Barang siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, maka dia akan diberikan sebuah status di mana dia ahli dalam bidang itu. Makanya yang kemudian teman-teman hari ini belum, bapak-bapak juga belum mengusahakan cabut bulu ketiak, mulai sekarang dicabut. Kenapa? Karena dalam perspektif Islam memang harusnya dicabut. Adapun kumis bukan dikerok, Pak, tapi dipotong. Itu sesuai dengan arahan dan anjuran dari sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum jami'an. Karena ini bertepatan dengan tahun baru, sejujurnya ini saya dapat pesanan dari teman-teman dan mungkin ini juga memang pesan yang harus saya sampaikan karena ini memang momentum di mana Bapak Ibu tahu akhir-akhir tahun kita selalu mendengar banyaknya musibah. Akhir-akhir tahun kita sering mendapatkan informasi tentang adanya berbagai macam kecelakaan, musibah, baik itu banjir, ya gempa bumi ataupun yang lainnya. Ya, itu tidak lain tidak bukan kita tahu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah kemudian musibah yang ditimpakan kepada seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang ulah hamba tersebut. Tapi bukan berarti kemudian kita yang di masjid ini yang aman-aman saja, oh berarti saya karena nggak dapat musibah, oh berarti saya nggak banyak dosanya Ustadz ya. Nggak begitu. Cara pandangnya bukan demikian Bapak Ibu. Karena apa? Karena Allah berfirman wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan dari berupa banyaknya kesalahan manusia. Artinya apa? Artinya ketika kita tidak ditimpakan musibah oleh Allah bukan berarti kita tidak berdosa. Ya. Nah, kita tahu bahwa akhir-akhir tahun ini subhanallah banyak berbagai macam musibah yang ditimpakan kepada kita, kepada saudara-saudara kita. Maka yang hendaknya senantiasa kita yakini bahwa ini musibah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang juga harus dipahami
bahwa tidaklah kemudian musibah itu datang kecuali karena adanya hal-hal yang menjadikan musibah itu datang kepada manusia dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang diterangkan oleh para ulama, ya, di antara yang mendatangkan musibah itu adalah ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir tahun ini, mohon maaf, ini berbicara tentang ideologi kita, bukan berarti kita sedang kemudian ada masalah dengan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, ya. Tentang bagaimana kemudian ideologi dan pemahaman kita, ya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki anak dan kemudian dilahirkan ataupun atau melahirkan, waliyadzubillah. Dan ini yang kemudian akhir-akhir ini kita mendengar, ya, dan bahkan kemudian tidak jarang kita dapati sebagian di antara kita saudara-saudara Islam Muslim mengucapkan hal-hal yang justru keluar dari koridor-koridor Islam. Ya, itu adalah akidah mereka, keyakinan mereka. Kita tidak perlu ikut campur, dan bahkan kemudian kita tidak perlu dengan merelakan kalimat-kalimat itu kita ucapkan kepada mereka dengan alasan toleransi itu tidak dibenarkan. Ya. Karena apa? Karena toleransi itu tidak harus kemudian kita masuk kepada ranah ideologi dan juga akidah serta agama. Ya. Kita bisa hidup bersandingan dengan mereka dengan kemudian apa? Rukun, dengan baik, bertetangga dengan mereka, tapi kemudian jangan sampai kita masuk ke dalam hal-hal yang kaitannya dengan akidah, manhaj, keyakinan, bahkan agama, waliyadzubillah. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum jami'an. Dan tentu PR kita masih ada, karena kita masih ada 1-2 hari lagi, ya, atau 1 hari lagi nih. 1 hari lagi kita akan ditemukan dengan fenomena apa, Bapak Ibu? Tahun baru. Ya, tahun baru Masehi. Yang ini hampir mungkin saya memprediksi lebih dari 80% masyarakat kita masih belum paham akan kemudian pentingnya kita beriltizam terhadap agama kita. Sehingga kita banyak masyarakat, anak-anak, cucu kita, bahkan waliyadzubillah, tetangga-tetangga kita yang kita sayangi, yang kita cintai, ternyata mereka terjerumus pada hal-hal yang demikian. Ya, liburan untuk apa? Memang menyaksikan tahun barunan, waliyadzubillah. Padahal di dalam Islam oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, ya, beliau pernah mengatakan, bu'itsu baina yaday sa'ah bis-sayfi hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, kata Nabi. Wa ju'ila dhillatu was-sigharu ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nabi SAW pernah bersabda, aku diutus, kata Nabi, di hadapan hari kiamat dengan pedang, sehingga hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang disembah. Tiada sekutu baginya. Dijadikan rizki di bawah naungan, ya, tombakku, kata Nabi. Dijadikan kehinaan dan kerendahan kepada orang-orang yang menyalahi perkaraku, menyalahi sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, kata Nabi, maka ia termasuk dari mereka. Kita tahu bahwa merayakan tahun baru ini, Bapak Ibu, tidak bisa kita pungkiri ini adalah cara-cara mereka orang-orang di luar Islam untuk merayakan, ya, hari raya mereka. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa di dalam kitab-kitab para ulama disebutkan ada orang-orang yang hari ini cara merayakannya itu cenderung berbeda-beda. Yang pertama, dengan mereka bersuka cita, bermaksiat, berleha-leha, ya, malah melakukan berbagai macam kezaliman, kemaksiatan. Ada juga orang yang malah justru merayakan, ya, hari besar mereka dengan malah mereka tidak melakukan apa-apa, ya, berdiam di rumah, ya, kemudian apalagi mereka tidak berkomunikasi dengan satu dengan yang lainnya, ya. Ini juga termasuk dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama sebagai di luar dari ajaran-ajaran Islam, dan tidak bisa kita pungkiri itu memang bukan ajaran kita, ya. Dan tadi disebutkan pula oleh para ulama ada jenis yang ketiga, di mana mereka merayakannya dengan menyakiti badan-badan mereka sebagai
keyakinan mereka menebus kesalahan ataupun kemudian perjuangan yang mereka idolakan. Waliyadzubillah. Nah, ini semuanya ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum jami'an. Hari ini kita lihat banyak di antara kita justru malah mulai mengikuti, baik itu yang pertama, kedua ataupun yang ketiga. Masyarakat Islam hari ini yang beragamakan Islam tidak bisa kita pungkiri sudah mulai terlihat banyak yang mengikuti. Apalagi kalau yang pertama, kalau yang kedua, ketiga ini biasanya memang orang-orang khusus yang memang sudah masuk ke agamanya. Tapi kalau yang pertama ini kadang-kadang masih sholat bersama kita. Masih pakai peci sebagaimana kita bahkan kalau sholat. Bahkan istrinya pun berkerudung, bahkan merayakannya pun pakai kerudung. Muslim dan muslimah. Tapi kemudian cenderung malah mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW menyebutkan dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, ya, Nabi SAW pernah bersabda, la tatabi'anna sanana man kana qablakum shibran bisyibrin wa dira'an bidira'in. Sungguh kata Nabi SAW, kalian benar-benar akan senantiasa, kata Nabi, mengikuti sunana man kana qablakum, cara-cara hidup, cara-cara beragama orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Artinya sedikit demi sedikit. Nanti ada yang mulai berani melakukan sesuatu dengan bendera toleransi, padahal itu adalah bagian dari agama mereka dan ideologi serta cara-cara ibadah mereka. Ya, kata Nabi SAW, shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Kemudian Nabi SAW bersabda, hatta law salaku juhra dhabbin, kata Nabi. Sampai pun kata Nabi, mereka itu masuk ke dalam lubang juhra dhabbin, itu artinya lubang apa? Kadal gurun. Ya, itu dalam, itu kecil dalam. La dakhaltumu, kalian akan ikut masuk ke dalamnya. Saking apanya kata Nabi SAW, saking seriusnya umat Islam hari ini mengeluarkan uang, ya, menyiapkan waktu hanya untuk apa? Untuk mengikuti cara-cara ibadah agama, cara ideologi dan kemudian perilaku-perilaku orang-orang di luar Islam. Sampai mereka mengorbankan mau cuti, mengeluarkan uang yang harusnya bisa untuk mereka belikan untuk anak istrinya apa? Beras misalkan, mereka udah yang penting tahun barunan. Yang penting kita senang-senang bersama keluarga, waliyadzubillah. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an, fenomena ini tentu oleh Nabi SAW diperingatkan untuk kita tidak ikut seperti mereka. Kita disuruh untuk apa? Luzumul bait. Kita disuruh untuk ketika banyaknya orang bermaksiat, kita di rumah. Ya. Umumnya orang kemudian melakukan hal-hal yang di luar Islam, maka kita jangan ikut-ikutan. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan kalau bisa kita, ya, lakukan hal-hal yang kemudian bisa mencegah musibah datang kepada kita. Saya teringat dengan hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah ini pernah, Bapak Ibu, disebutkan oleh Nabi SAW bahwa ada satu kaum, satu desa itu dibinasakan oleh Allah. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yukhshafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum?" Bagaimana mungkin Allah binasakan semua itu satu negeri, satu kampung, satu desa, sedangkan yang dibinasakan itu kan tidak semuanya orang-orang yang jahat. Kan kita tahu nih, mohon maaf Pak. Kita kalau malam tahun baru kan gak ikut-ikutan nih, yang di masjid insya Allah nggih. Ya kan? Kita gak ikut-ikutan nih. Oke. Tapi di luar sana banyak orang yang maksiat, zina di waliyadzubillah, mungkin di pinggir laut, mungkin di
di tengah hutan, mungkin di jalanan, mungkin segala macam maksiat dilakukan, berbagai macam maksiat yang hari ini kita mulai banyak mendengar masyarakat kita melakukan berbagai macam maksiat. Bahkan tidak jarang anak-anak perawan, anak-anak kita yang masih kecil, masih muda, masih remaja, mereka harus kehilangan keperawanannya karena malam tahun baru bersama pacarnya, waliyadzubillah. Mungkin kita tidak ikut bersama mereka, tapi Aisyah pernah mengatakan dalam hadis ini, bertanya kepada Nabi, kaifa yukshafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum faman laysa minhum. Bagaimana mungkin dibinasakan semua? Kan di negeri itu tidak semuanya orang jahat, tidak semuanya orang buruk, tidak semuanya berbuat jahat. Karena memang sababul wurud hadisnya adalah Aisyah diceritakan kepadanya oleh Nabi SAW bahwa ada satu kaum yang akan menghancurkan Ka'bah, ya kan? Tapi kaum itu langsung dibinasakan, padahal di situ sedang berada di pasar, dan pasar itu ada pedagang yang baik, ada orang yang masih tidak mau ikut-ikutan dengan mereka, tapi kemudian dibinasakan. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Yukhshafu bi awalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Mereka dibinasakan semua, hanya saja kemudian kelak orang-orang yang baik itu akan dibangkitkan sebagaimana mereka di dunia. Maksudnya apa? Orang yang baik ya akan dibangkitkan dalam kebaikan. Tapi kata para ulama, di antaranya Syekh Salim bin Eid Al-Hilali dalam kitabnya Bahjatun Nadirin, beliau mengatakan bahwa hadis di atas itu peringatan keras kepada kita semua yang hidup di negeri di mana negeri kita berbagai macam agama, ras, suku, dan mungkin berbagai macam level keagamaan yang berbeda-beda, sehingga memungkinkan banyak di antara mereka bermaksiat di sekitar kita. Untuk apa? Untuk kita menjaganya dengan ingkarul munkar dan amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Jadi kalau bahasa gampangnya, kalau Bapak Ibu pengen tetap selamat, kita harus punya kepentingan untuk peduli dengan saudara-saudara kita. Kalau kita misalkan nggak mungkin menjangkau tetangga, karena tetangga itu bukan siapa-siapa kita, kecuali hanya berstatuskan tetangga, maka kita bisa kemudian lakukan dari berupa mengingatkan istri dan anak kita, mengingatkan keponakan kita, mengingatkan saudara-saudara kita, kakak adik kita, paman bibi kita. Paling tidak kita sampaikan kepada mereka, walaupun mungkin hari ini dengan handphone dan komunikasi elektronik kita. Jangan sampai ada di antara kita yang betul-betul mengabaikan, sampai bikin status saja nggak mau. Ada temannya kemudian bikin status bahaya memperingati tahun baru dengan maksiat misalkan, bahaya ikut-ikutan agama mereka, cuma dilihat aja, nggak mau juga ikut share. Ini juga hal yang sesungguhnya tidak dibenarkan. Hari ini Pak, kita harus ikut andil, harus ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan negeri kita dengan apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Kita tidak bisa pungkiri masyarakat kita hari ini akan sulit kita jangkau satu persatu untuk kita kasih tahu agar mereka tidak melakukan hal-hal yang kemungkaran biasa mereka lakukan. Tapi minimalnya kita bisa ikut andil dan berpartisipasi di dalam meminimalisir itu semua. Dengan cara apa? Menasihati orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai, mohon maaf Pak, kita nggak peduli sama sekali. Ya, handphone saja kita nggak pakai untuk nge-share sesuatu yang merupakan nasihat, jangan sampai. Makanya saya ingin sampaikan kepada teman-teman, ya, baik itu panitia pengajian ataupun bapak-bapak, ya, masyarakat umum, ya, yang hari ini berada di masjid yang mendapatkan nasihat-nasihat ini, tolong sampaikan, ya, kepada istri anak kita, paman, bibi, keponakan, orang tua kita, anak-anak kita, untuk apa? Untuk mereka memperhatikan syariat Islam ini. Ya, ketahuilah bahwa kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama ini Bapak Ibu. Demi Allah. Allah Subhanahu wa taala muliakan kita ini dengan agama Islam. Bayangkan, agama yang mengajarkan untuk kita hanya takut kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Dan bahkan kecintaan yang ada pada diri kita pun untuk istri dan anak kita pun karena Allah. Sehingga kemudian kecintaan itu akan senantiasa apa? Hakiki, abadi, dan konsisten sampai hari kiamat. Ya, kenapa? Karena Islam ini mengajarkan kepada kita untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ayo
kita semangat kembali dalam beragama, ayo kita semangat kembali dalam beriltizam terhadap sunnah Nabi kita SAW, dan ingatkan saudara-saudara kita, istri dan anak kita, dan orang-orang di sekitar kita secara umum, untuk mereka ya hari ini jangan sampai ikut-ikutan sebagaimana orang-orang di luar Islam. Ya, banyak di antara saudara-saudara kita yang belum paham, banyak di antara teman-teman kita, bahkan masyarakat kita yang belum paham, bahkan mohon maaf, yang jual petasan itu kadang-kadang muslim dan muslimah. Yang jual atribut-atribut trompet dan seterusnya juga mereka muslim dan muslimah. Maka kalau bisa kemudian kita beli lalu kita musnahkan, silahkan. Ya, kita beli jangan diambil kemudian dimusnahkan tanpa dibayar. Itu namanya dolim sama orang. Ya, dakwahi mereka. Ya, sampaikan kebaikan-kebaikan, sampaikan nasihat kepada mereka. Demi Allah Bapak Ibu, saya melihat di sekitar kita ini, ya di Bali terutama, di Denpasar, di Jimbaran, di sekitarnya, saya katakan butuh sekali uluran tangan kita dari berupa kemudian nasihat, dari berupa kepedulian kita terhadap dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi masih banyak orang yang belum paham agama Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mereka di luar Islam, kita yang beragama Islam pun kadang masih banyak yang belum tahu syariat Islam, apalagi masalah tahun baru ini. Jangan sampai kemudian di antara kita tidak peduli satu dengan yang lainnya, waliyadzubillah. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bermanfaat, dan saya akhiri ya nasihat singkat ini dengan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah, memberikan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya sampai akhir hayat kita memeluk agama Islam ini. Dan kelak ketika kita wafat, kita diberikan dan dianugerahkan oleh Allah husnul khatimah. Diterima amal-amal ibadah kita, diampuni dosa-dosa kita, dan kelak kita dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka Allah bersama orang-orang yang kita cintai, bersama istri, orang tua, anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan mungkin teman duduk kita di masjid ini, untuk kita sama-sama ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.